warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jehara, Jejak Hati Nusantara. Tempat kita merayakan semangat Indonesia. Saya Yuliana. Dan saya Nazmi. Tema kita hari ini adalah 3 wajah kebanggaan. Visualisasi cinta Indonesia di era modern. Nah, bagaimana sih cara kita melihat dan menunjukkan rasa cinta kita kepada negeri ini di zaman yang modern ini? Apakah harus selalu dengan cara yang sama? Pertanyaan yang menarik ya. Karena itu kami telah mengundang 3 pemuda bangsa yang luar biasa. Mereka mungkin punya cara yang berbeda, namun tujuannya sama, mengharumkan nama Indonesia. Selamat siang, Bapak Dedi, Bapak Ardana, dan Bapak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Baik, alhamdulillah selamat siang, baik, baik sekali Mbak. luar biasa. Oke, luar biasa ya. Narasumber pertama kita kali ini ada Mas Iwan, seorang mahasiswa berprestasi penerima beasiswa LPDP yang kini menimba ilmu di Rusia. Selamat datang Mas Iwan. Selamat datang Mbak Yuliana dan juga Mbak Nazmi. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan, kesempatannya bisa bergabung. Selanjutnya, sosok inspiratif yang aksinya sangat nyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ada Bapak Dedi Arif, pendiri Sekolah Rakyat Cahaya Pelosok di Pulau Belitung. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah baik. Salam dari anak-anak di pelosok, Mbak Nazmi, Mbak Yuliana. Dan yang terakhir, bukti bahwa budaya kita bisa mendunia. Ini telah hadir Mas Ardana, pengusaha sukses nuansa jelita yang berhasil membawa batik kita terbang hingga ke pasar Eropa dan Amerika. Selamat datang Mas Ardana. Halo, selamat siang Mbak Yuliana, Mbak Rasmi. Terima kasih atas undangan batik untuk dunia. Batik untuk dunia. Baik, saya ingin memulai dari Mas Iwan. Nah ini, halo Mas Iwan. Ya, Ya. Nah ini Mas, banyak yang berpikir kuliah di luar negeri itu bisa melunturkan rasa nasionalisme. Nah sebagai generasi muda, kadang kita tuh mau coba-coba banyak hal, sampai ikut-ikutan budaya luar, tapi Anda justru jadi duta bangsa di sana. Nah pertanyaan saya nih Mas Iwan, bagaimana pengalaman belajar di luar negeri itu justru memvisualisasikan Indonesia secara lebih jelas di mata Anda? Dan apa bentuk cinta tanah air yang paling nyata yang Mas Iwan lakukan dari sana? oke, terima kasih Mbak Yuliana dan juga Mbak Nazmi. Jadi secara pengalaman belajar di luar negeri seringkali itu kita memberikan perspektif yang unik gitu ya. Perspektif yang unik dan juga bisa memvisualisasikan Indonesia secara lebih jelas ke dunia seperti itu, ke luar negeri. Ketika seseorang berada jauh dari tanah air, hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa itu akan justru menjadi sorotan. Jadi pernah saya ditanyakan ya kepada saya orang-orang lokal setempat di sini, where is Indonesian gitu ya. Bahkan ada juga yang banyak menanyakan Bali itu mananya Indonesia, Indonesia itu mananya Bali gitu. Padahal padahal Bali itu adalah salah satu surga yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi surga-surga yang lain di Indonesia yang belum dikenalkan secara mendunia seperti itu. Jadi di sini kami selaku Indonesia, warga Indonesia, salah satunya adalah memperkenalkan itu semuanya seperti itu. Kemudian bagaimana visualisasi Indonesia di mata saya itu sebagai intelektual yang sedang bangkit seperti itu ya. Terus kemudian untuk rasa cinta tanah air. Untuk rasa cinta tanah air saya rasa setiap kali saya presentasi di kelas, setiap kali saya memenangkan kompetisi, terus kemudian setiap kali saya mengenakan identitas Indonesia, terutama misalnya menggunakan batik, itu merupakan suatu kebanggaan. Karena di sini kami sebagai warga Indonesia yang kuliah di luar negeri memperkenalkan itu semua. Pundak kami ada nama Indonesia, bukan hanya nama pribadi, bukan hanya nama keluarga, tetapi kami membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Seperti itu Mbak Juliana. Luar biasa. Jadi menjaga nama baik dan berprestasi adalah bentuk diplomasi langsung ya. Nah, dalam dunia pendidikan, perbedaan terbesar apa yang Anda sadari di sana dan di Indonesia? Iya, jadi yang
pastinya akan memiliki perbedaan yang signifikan ya. Dalam artian di sini ada program pembelajarannya, terus kemudian metode pengajaran, kurikulum, serta fokus pendidikannya juga akan berbeda. Nah, di sini selain itu juga di Rusia itu STEM ya, itu diakui secara global gitu ya. Misalnya di bidang sains, teknik, dan matematika itu benar-benar langsung diterapkan secara langsung di dalam perkuliahan. Nah, di sana penelitian dan juga inovasi itu sangat berkembang pesat di Rusia seperti itu. Jadi salah satu buktinya adalah salah satu program pemerintah yang dicanangkan gitu, mereka memiliki program yang namanya Project 5 to 100 gitu. Yang dimana tujuannya adalah untuk memberikan universitas-universitas di Rusia itu supaya bisa bersaing secara internasional, secara global seperti itu. Nah, ini adalah kesempatan-kesempatan kami pemuda-pemudi Indonesia yang belajar di Rusia khususnya untuk mengambil gitu, menculik pengetahuan-pengetahuan yang ada di Indonesia, yang ada di Rusia, yang kemudian nantinya bisa kita aplikasikan di Indonesia, terutama yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah seperti itu. Oke, wow. Jadi bukan hanya sekedar belajar ya, tapi juga memata-matai keunggulan sistem mereka. Niat untuk mencuri ilmu demi Betul. tanah air. Itu kata mencuri itu ya. Jadi niat Mas Iwan untuk mencuri ilmu demi tanah air itu adalah esensi dari bela negara di era sekarang. Jadi kami tunggu kontribusinya di Indonesia ya Mas Iwan ya. Siap, Oke, siap kembali berkontribusi. ke Indonesia kan? Siap pastinya. Oke. Cinta tanah air. Iya, terima kasih Mas Iwan. Sebelum berbincang dengan narasumber kedua kita, mari kita saksikan cuplikan video berikut. Anak-anak akan terus tumbuh di sampingmu, di sekelilingmu, atau di ujung republik. Usia mereka akan bertambah seiring berjalannya waktu. Hari ini, mereka dirawat oleh guru-guru terbaik. Dan kami percaya, cara terbaik untuk menghormati mereka yang terus bekerja adalah dengan ikut bekerja. Ya, yang tadi kita saksikan adalah aksi nyata bela negara di Jantung Pertiwi. Sosok yang mengusung pengabdian tersebut adalah Bapak Dedi. Bapak, Anda meninggalkan kenyamanan di kota dan memilih jalan pengabdian di pelosok. Apa gambaran Indonesia yang ideal yang mendorong Anda untuk membangun sekolah rakyat, dan bagaimana Anda menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak di sana? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Resmi dan Mbak Yuliana. Visualisasi saya tentang Indonesia itu sederhana. Adalah sebuah rumah di mana tidak ada satupun anak yang tertinggal di bidang pendidikan. Saya melihat ada ruang-ruang kosong di pelosok negeri yang perlu diisi dengan kesempatan. Dan saya yakin banyak potensi dari anak-anak di pelosok negeri yang masih bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan Indonesia generasi emas. Sekolah yang kami dirikan ini berada di Pulau Belitung dengan keterbatasan akses dan infrastruktur. Kami lihat di daerah Belitung masih cukup tertinggal. Bahkan kami harus menggunakan manual book selama proses pembelajaran. Sedangkan di daerah Indonesia lain sudah menikmati e-learning dan pemahaman yang lebih luas melalui internet. Sekolah tersebut juga adalah bentuk saya dan tim di sini untuk mengisi ruang kosong itu. Bagi kami, itu adalah bentuk cinta tanah air yang bisa saya lakukan. Bentuk cinta tanah air dan bela negara bagi saya adalah memastikan generasi penerus kita bisa membaca, menulis, dan punya mimpi. Cara saya menanamkan kepada anak-anak di sini adalah salah satunya, setiap hari Senin kami upacara bendera di lapangan. Yang kedua, kami wajib menyanyikan lagu Tanah Airku dengan sungguh-sungguh. Saya selalu bilang ke mereka, kalian mungkin jauh dari ibu kota, tetapi kalian adalah jantungnya Indonesia. Belajar yang rajin adalah cara kalian menjaga jantung ini tetap berdetak. Besar sekali ya semangat belajar dari adik-adik kita ini di pelosok sana, Pak. Jadi saya jadi malu kalau misal terlihat malas ini. Oh ya Mas Dedi, bisa tolong beri cerita inspiratif dari anak-anak di pelosok tentang rasa syukur dan tekad kuat yang menurut Mas Dedi harus banget nih orang Indonesia dengar.
Oke, saya ambil contoh anak yang sangat berprestasi di sekolah ini ya. Salah satunya adalah yang bernama Rio. Dia tinggal di sebuah desa yang kawasannya termasuk di wilayah hutan lindung ya. Sangat terpencil, tidak ada sinyal telepon, listrik hanya menyala beberapa jam dalam sehari. Rio tersebut adalah contoh nyata bagi kita. Dia harus berangkat pagi untuk membantu ayahnya kerja di ladang. Baru setelah itu dia harus berangkat ke sekolah dengan bekal nasi bungkus yang hanya dibungkus dengan daun pisang. Dia bilang, saya bersyukur masih bisa sekolah. Banyak teman-teman saya yang harus berhenti karena tidak punya seragam atau sepatu. Rasa syukur Rio tidak hanya datang dari perbandingan dengan orang lain, tetapi juga dari kesadaran bahwa pendidikan itu adalah anugerah. Ia menghargai setiap lembar buku dan setiap kata yang diucapkan gurunya, karena ia tahu betapa sulitnya semua itu didapatkan. Rasa syukur ini memberinya kekuatan mental untuk tidak menyerah. Luar biasa perjuangan dan tekadnya untuk terus belajar ya Pak ya. Terima kasih kisah inspiratifnya Bapak. Baik, terima kasih Mbak Nazmi. Kita berpindah ke Mas Ardana. Mas, Anda berhasil membawa batik warisan leluhur kita ke panggung fashion dunia. Menurut Mas, apa visualisasi bangsa yang Mas jual bersama setiap helai kain batik tersebut? Dan bagaimana produk budaya bisa menjadi senjata kita untuk bela negara di pasar global? Ya, terima kasih Mbak Nasmi dan Mbak Yuliana. Bagi sebagian orang ya, batik itu cuma sekedar pakaian yang dipakai misalnya untuk undangan saja gitu kan. Nah, tapi bagi kami, batik itu bukan sekedar produk gitu. Jadi inilah batik itu mempunyai sebuah cerita yang dimana setiap motif yang tertuang dalam seni batik itu sendiri itu punya filosofinya. Jadi yang saya jual itu bukan hanya pakaiannya, tapi juga visualisasi Indonesia sebagai bangsa yang kreatif, berbudaya luhur, dan punya cita rasa yang tinggi. Nah, saat orang asing itu memakai batik saya, mereka itu tidak hanya membeli kain, tetapi mereka juga membeli sepotong jiwa Indonesia. Yang dimana di era perang dagang saat ini ya, dan persaingan global ini, senjata kita saat ini bukan lagi bambu runcing atau yang lainnya, tetapi sebuah kreativitas yang dimana bela negara versi saya adalah menciptakan lapangan kerja melalui industri kreatif dan memastikan bahwa Made in Indonesia itu adalah label kualitas dan kebanggaan, bukan sekedar label dari negara asal, tetapi setiap satu batik yang terjual contohnya itu di Paris atau New York itu adalah suatu kemenangan diplomasi budaya kita. Seperti itu, Mbak. Nah, oke, Mas Ardana, terkait dengan ekonomi, bagaimana batik bisa berkontribusi dalam perekonomian dan budaya Indonesia, Mas? Jadi seperti ini. Kita itu tidak bisa memisahkan antara ekonomi dan budaya. Selama ini banyak yang melihat ekonomi dan budaya itu sebagai dua hal yang berbeda. Padahal ekonomi dan budaya itu saling melengkapi, saling menguatkan. Yang dimana ketika kita menjual sebuah produk, kita tuh juga menjual sebuah identitas kita. Nah, dan sebaliknya juga ketika kita punya sebuah identitas yang kuat, produk kita menjadi lebih berharga di dunia seperti itu. Dan ini bukan hanya soal transaksi, ini soal membangun sebuah narasi bangsa di mata dunia. Dan saya percaya narasi yang kita bangun melalui kreativitas ini akan jauh lebih efektif daripada narasi yang kita bangun melalui sebuah kekuasaan. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Kisah kalian membuktikan bahwa mencintai dan membela Indonesia tidak memerlukan seragam dan tidak harus berada di Indonesia, tapi dimanapun kalian berpijak, kalian tetap bisa membanggakan dan membela Indonesia.
memerlukan aksi, karya, dan kontribusi yang nyata sekecil apapun itu dan dari manapun kita berada. Visualisasi bangsa terbaik adalah bangsa yang rakyatnya bergerak. Saya Yuliana. Dan saya Nazmi, mari terus berkarya untuk Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.